Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Listiawati saking Sananrejo, Gus. Ingkang badhe kula masalah suami istri bisa. Seorang istri niku biasa kan mulai dari pagi sampai malam itu pekerjaan itu banyak. Terus setelah mau tidur itu selalu sama suaminya itu towo supaya hurung sampai keturun ditandangi. Ngoten. Lah terus suami kesukaannya itu kan merokok dulu, HP-an dulu sampai istri itu tertidur. Terus seorang istri yang begitu apa itu menuruti nafsunya atau gimana, padahal sudah tahu kalau suaminya itu setiap mau tidur itu ini dulu sampai kadang kan kalau istri supados niku cek fit sing diserahkan itu biar fresh gitu ngoten Gus karepe, tapi ternyata yang sering itu ditinggal masih merokok sama HP. Akhirnya tertidur. Kadang nilfoni napa? Tapi waktu tertidur mboten digugah. Pasti. Pasti. Kan niku pekerjaan pasti setiap mau tidur dia ngoten lho. Kadang masak juga setiap ini mau ini wis kompor dimatikan kan ngoten. Lah niki termasuk kula niki nafsu napa yo napa nyuwune didhisikne. Nggih. Sampun? Sampun. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah anugerah yang berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kami akan menjelaskan kalau toh Allah itu dekat, yang gimana? Allah sesungguhnya itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Kalau toh Allah itu dekat, yang mana? Sebab banyak umat manusia, khususnya umat Islam, masih mengatakan Allah itu di atas sana, jauh. Terus bagaimana cara membuka bahwasanya Allah itu dekat? Berkenaan dengan hal ini tolong dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah ayat 186. Di situ Allah dawuh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalam
Iki Allah ingkang dawuh. Jikalau hambaku bertanya terhadapmu terkait saya itu di mana? Jawaban. Terus pundi anggene kula jawab. Fa inni qaribun. Sesungguhnya saya ini dekat. Niki kan butuh sarah toh Pak. Butuh tafsir. Untuk menguak tentang qarib, tentang dekat itu yang mana? Satu. Ada juga di dalam surat Qaf. Dibuka teng mriku wonten. Surat Qaf ayat 16. Di dalam potongan surat Qaf niku ada kalimah yang mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, kata Allah, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Asbabun nuzulnya ayat ini Bapak Ibu, karena kita umat manusia, hati ini telah dibisikkan nafsu. Supaya kita itu lalai pada Allah. Sehingga Allah itu terasa jauh. Di sana di atas itu. Itu sebelum kalimat itu kan Allah dawuh. Walaqad khalaqna lan yekti ndadekake temen ingsun Allah al insana ing manungsa. Wa na'lamu lan ngerti sapa ingsun Allah ma ing apa nuwaswisu kang den bisikake bihi kelawan nas apa nafsuhu nafsune nas. Sungguh telah kuciptakan manusia itu. Dan aku tahu hati manusia itu telah dibisiki hawa nafsu. Kita tahu bahwasannya nafsu membisik terhadap hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu endingnya dan tujuan nafsu supaya jenengan kali kula iku lalai pada Allah dan Allah terasa jauh. Berhubung kondisi hati umat manusia seperti ini, maka Allah dawuh wa nahnu, aku iki lebih dekat dari urat lehermu. Mengapa kau memperhatikan bisikan nafsumu, nafsu yang ada dalam dirimu? Artinya siapapun kita, Pak, kalau Allah sudah terasa dekat, nafsu itu tidak mudah bisa membisik dalam hati jenengan supaya lalai pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana caranya dalam hati bahwasanya itu Allah terasa dekat? Sak mangke jenengan tak
butuhke proses yang sangat mudah supaya ning ati jenengan ini tertanam bahwasanya Allah wujude itu terasa dekat. Niki sampean tulis ning HP sampean, sampean ngen-ngen ning hati sampean mengke. Ruh. Wong Jawa mastani nyawa. Ini sebetulnya itu wanafahtu, dan kutiupkan ruhku. Ini Allah sing dawuh. Dan kutiupkan ruhku ning Quran iku terhadap jasad. Iki sebetulnya itu adalah sebelum disebut ruh, Pak. Itu disebut Nur Muhammad. Wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Sel yang terjadi pada hidup. Ketika disebut ruh, karena jasad itu sudah siap, akhirnya disebut al-insan, manusia terdiri sangka dene dari jasmani dan rohani. Perlu diketahui, untuk mencapai wa inna ilaihi raji'un, ruh ini harus membawa namanya iman atau rasa. Di dalam diri manusia mesti ada satu keimanan. Contoh, jenengan bareng ngombe kopi, minum kopi, terasa pahit, hati jenengan, ruh sampean mesti beriman rasa kopi, rasa pahit itu datangnya dari kopi. Mengapa demikian? Karena hati jenengan kalikul ini telah dibisiki nafsu. Surat Qaf ayat 16 tadi mengatakan, tuwaswisu bihi nafsuhu. Hati jenengan dibisiki nafsu supaya hati ini muncul iman pangrasa bahwasanya rasa pahit sumbernya dari kopi. Secara realita dohir syariat, kalau tidak minum kopi berarti tidak terasa pahit. Logika, Pak. Kita diplesetkan nafsu dalam diri kita untuk beriman terhadap makhluk yang berupa kopi. Sopo sing adzan? Si A. Nafsu iku mbisiin jenengan kali kula supaya nuduh sing muncule adzan itu dari si A. Padahal si A itu makhluk. Kalau hati posisinya imannya iku pada makhluk, maka
Justru makhluk itulah sebagai penghalang hati jenengan iman atau rasa itu tidak bisa ke Allah. Gak bisa. Mestinya iman ini kepada Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, yang kumaksud hidup bukan sifat. Tapi nafsu iki bengkokno kepada makhluk. Dibuka di dalam surat Ibrahim ayat 3. Bagaimana caranya nafsu lewat teman-temannya nafsu untuk mengalihkan iman hati sampeyan terhadap makhluk. Di situ Allah katakan pertama wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Dihadapkanlah kesenangan sifat basariah kita sebagai manusia. Lah, kesenangan sifat basariah itu adalah kesenangan kenikmatan yang bersifatkan duniawiyah. Dihadapkanlah kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Kalau kita sudah masuk dalam jebakan nafsu di situ, maka alal akhirah. Kita lali tujuan, wa inna ilaihi rajiun, ke Allah lali. Dalam pengertian secara syariat, kita lali alam akhirat. Urusan akhirat lali kita. Satu. Miturut surat Ibrahim ayat 3. Jikalau nafsu tidak bisa membisikkan hati jenengan kali kula berupa dihidangkan kesenangan dunia, wa yasudduna an sabilillah. Ketika jenengan berangkat suluk nuju wusul, ketika jenengan di dunia ini menyelesaikan wa inna ilaihi rajiun sebelum kematian loh niki, jenengan dihalang-halangi. Ketika jenengan iki beriman tentang qad tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran yang membebaskan hati atau ruh dari perbudakan hawa nafsu, yaitu dinu tauhid. Dia akan menghalangi jenengan supaya tidak mau terima ajaran itu. Piye carane mempengaruhi? Ojo belajar ilmu tauhid, tonggoku lu gendeng tau. Ojo solo, jangan kholwat, jangan uzlah, iku ajaran sesat. Ini nafsu. Dengan bolo-bolone nafsu akan mengatakan, akan melakukan wa yasudduna an sabilillah. Jenengan iki apa? Dihalang-halangi jikalau jenengan iki berjalan di atas jalan Allah. Mana sih jalan Allah itu? Segala aktivitas apapun, di situ jenengan ini
untuk menciptakan hati bahwasanya Allah dekat dan Allah itu atas segala-galanya yang berperan, niki nafsu gak terima, gak mau. Ibaratin jenengan berzikir gak ridho, nafsu. Dia gak ridho keluar dari pengikutnya, itu gak ridho. Berbagai cara dia mengatakan terhadap jenengan kali kula supaya jenengan ini tidak wayat tabiuna aksanahu, ketika mendengarkan wayastami'unal qaula, ketika mendengarkan ajaran itu dan beriman, wayattabi'una aksanahu, dan ingin melaksanakan, dia enggak terima. Dia halang-halangi jenengan. Sampak-sampak jenengan iki dijauhi teman-teman dekat sampean. Intine jenengan gak duwe bolo. Jangankan teman orang lain, kadang-kadang keluarga kita yang tidak satu iman di dalam dinu tauhid mungsuhin jenengan. Bahkan kadang ngancam. Ayo terusno oleh awakmu belajar tentang ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu tasawuf, terus kholwat. Pisahan wis. Pernah ngoten kian? Wonten kian. Kalau ini tidak bisa tetap nafsu ngalangi jenengan. Terakhir yang ketiga, surat Ibrahim tadi. Wa yabghunaha iwaja, jenengan dibengkokkan dari jalan kebenaran ini, jalan menuju Allah. Dibengkokno. Sehingga jenengan kali kula ketika kholwat kebingungan. Kadang ketemu awake dhewe iku sinten. Kadang ketemu tiang sepuh niku sinten. Lah bingung toh. Kadang ketemu nafsu sing mendo-mendo apa wae di dalam waktu sampean kholwat. Itu sebetulnya adalah waya bughunaha iwaja, untuk mengalihkan tujuan jenengan. Itu yang terkenal di dalam alam mukasyafah. Alam di mana dibukakan hatimu tentang kegaibane makhluk. Kadang-kadang jenengan dibisiki tanggamu iku lho sing nyantet nyun sewu, sing nyantet awakmu biyen, sing nyantet sing gawe lara anakmu dan sebagainya. Bisikan-bisikan itu selalu bermunculan. Semata-mata untuk begal, untuk menghalangi atau untuk mengalihkan tujuan jenengan. Intine roh iki ojo sampak makrifat pada Allah. Intine teng mriku. Jangan sampai ruh ini bisa wa inna ilaihi roji'un, kembali kepada Allah, ke ahad. Intinya nafsu di situ nggak mau. Lah terus bagaimana caranya biar terhindar dari 3 pos yang nafsu ini menghalangi jenengan? Niki sering saya sampaikan. Kita harus paham tentang tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Artinya secara ringkas hati jenengan harus selalu sering untuk berzikir sirul asror. Titik wonten mriku. Zikir yang sudah tidak menyebut nama,
sifat atau yang lainnya. Bila suwarin wa ismin wa kalamin wa lafdin, tidak berbunyi. Tetapi inilah yang kusebut sebagai zikir rasa pertama. Makna daripada sirul asrar di dalam rahasia itu ada beberapa rahasia lagi. Rasa pahit itu rahasia. Bagaimana Anda akan bisa menggambarkan rasa pahit itu bagaimana? Enggak bisa. Kalau gambar wujudnya kopi bisa. Tapi untuk menggambar rasa pahit itu enggak bisa. Bisanya sampai imani. Itu sudah rahasia. Padahal ini di dalamnya lagi yang disebut wahdatul wujud atau wajib wujude Allah, itu di dalamnya lagi. Terus bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada wujuding Allah di dalam rasa tadi? Sebelum sampai pada wujudnya Allah Bapak Ibu, sak bakdane iman alit-alit mawon kula tak ngeden cek mboten nyuling swarga kula tak dene pun banter-banter engko nyuling mengke rapenak konco-konco mengke. Kula tak ngeden tak getne swara kula. Mboten napa-napa. Kula niki wau tukang supir. Pun. Di dalam iman atau rasa sebelum sampai makrifat Allah nyatane Allah, di sini jenengan akan mengalami yang disebut cahaya atau nur makrifat. Lah, nur makrifat itu akan muncul di dalam hati jenengan, akan dinyalakan oleh Allah sebab jenengan iki ruh hati selalu dan sering berzikir sirul asrar di dalam rasa. Niki namanya su'aul basirah. Nanti ningkat ainul basirah, yaitu melihat. Setelah melihat sampai bakal menyatakan. Su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Pertama, jenengan harus selalu sering dan sering berzikir sirul asrar di dalam su'aul basirah, rasa. Prakteknya apa? Ngeten. Ketika jenengan ngunjuk kopi, jelas akan muncul rasa pahit. Hati jenengan harus meyakini, merasa bahwasanya munculnya rasa pahit itu dari hidup di dalam kopi. Eneng dalile ada. Innallaha sak temene Gusti Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji iku mukhitun melimputi.
Allah iku melimputi atas segala hal apapun. Allah yang ku maksud teng mriki adalah urip, hidup, yang bukan sifat, tapi aku gak iso nyebut. Biar mudah tak lewatno nama hidup atau Tuhan, Rob itu ada di dalam dan di luar jenengan. Itu ada di dalam dan di luar kopi. Sebab karena itulah maka kopi ini terasa pahit. Kopi diperintahkan urip untuk munculno rasa pahit. Berarti statusnya kopi iku Muhammad, iku Rasulullah, utusane Allah. Allah mengutus kopi lewat syafaate Allah, diletakkan terhadap kopi, akhirnya seakan-akan kopi iku bisa memunculkan rasa apa? Padahal itu datangnya dari hidup. Iku dari sisi ilmu. Dari sisi praktek ya napa? Ngeten. Kena ini dilaksanakan keadaan jenengan berdiri, duduk, atau berbaring. Terserah jenengan. Akal ini sampai lepas urusan dunya. Anak, bojo, penggawean, apapun lepas akal ini. Terus hati sampean, lepaskanlah makhluk-makhluk yang tadinya kita imani, yang bisa memunculkan manfaat atau mudorot. Cara kita, diri kita yang tadinya kita merasa kita bisa bernafas sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri, suara, bergerak sendiri, lepaskan. Artinya ojo diakoni. Faktulu anfusakum. Bunuhlah rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa nyapo. Sebab miturut surat Maidah Allah bersabda, malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah, bukan Allah nama loh ya, yaitu hidup tadi ya, itu gak bisa memberikan mudorot atau mendatangkan manfaat, nggak bisa. Nah, terus yang mendatangkan siapa? Rasa pahit Allah. Yang mendatangkan bisa melihat Allah hidup dalam diri jenengan. Yang mendatangkan bisa bernafas hidup dalam diri jenengan. Jelas Pak, mulai kecil kita diajari dalil la haula wala quwata illa bil. Kita makhluk tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun. Kekuatan apapun gak bisa. Apakah melihat, kekuatan mendengar, berucap, bernapas, gak bisa. Nah terus itu kok terjadi bisa? Semata-mata illa bil, sumber datangnya dari Allah. Maksudnya urip ning awakmu. Nek kuwi rumangsa urip ning awakmu iku sejatine Allah, maka Allah itu sudah terasa dekat datang jenengan. Itu loh pemahamannya la ilaha illa anta. Oleh sebab itu, sing sering meraktekno ning ati ki buangen rasa kemahlukane ning ati sampean kali kula.
dan unculno isbatkanlah hidup itu sumber segala sumber. Mumpun diakoni urip sampean sampai aku makhluk gak punya sifat hidup, gak punya. Wahdaniyah di dalam di dalam sifat ma'ani, sifat wajib Allah nih. Itu kan wajib Allah tak? Sifat ma'ani itu wahdaniyah, urip. Kita berhubung dibisiki nafsu, dikongkon ngaku-ngaku kalau kita itu hidup. Padahal urip iku sejatine Allah. Wis, pertama kita ciptakan dulu dalam hati Allah terasa itu tadi. Hidup dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan yang melimputi atas segala alam ini sejatinya itu wujudnya Allah. Dulu para romo, mas saya gak berani Pak Bu. Jelas niki mboten wani. Gak berani. Apalagi di tengah umum seperti ini. Apabila terpaksa itu pun masih pakai kinayah, pakai isyarah. Akhirnya kita gak paham. Mengapa begitu? Jikalau berani, pasti akan dihujam oleh golongan-golongan ahli hijab. Dikatain sesat. Terus umat diprovokasi supaya ngempur jenengan. Itu. Akhirnya beliau-beliau bahis tak gawe dhewe. Ngoten. Nyuwun sewu. Oleh karena nafsu selalu membisiki dalam hati jenengan untuk ngaku-ngaku, itulah akhirnya kita merasa Allah jauh. Sehingga kita ngomong, aku hidup sebab dihidupi Allah. Prosesnya dari situ memangnya. Wis, jenengan merasa hidup dihidupi Allah, lepasen. Nafikanlah hal itu. Sebab nek iku wis kok nafekno, mongko isbatkanlah sejatine Allah itu ya urip kang sejati dalam diri Anda masing-masing. Yo antara kula ambek jenengan ikilah wujudnya Allah. Allah tak terbatas di mana-mana dan tidak kemana-mana. Kalau jenengan sering untuk berzikir seperti ini, maka itulah proses makrifat di dalam makom muraqabah, di mana Allah terasa dekat. Jadi untuk meletupkan dalam hati jenengan ada rasa bahwasanya Allah dekat, hilangkan terlebih dulu rasa atau iman sakliyane Allah yang tadinya merasa wujud, ilangono. Yang tadinya merasa bisa ini bisa itu, hilangono. Yang tadinya merasa punya ini punya itu, hilangkan. Otomatis Pak, setiap napas jenengan boleh hati mengucap Allah, sambil jenengan merasakan urip ning awak jenengan sing ngetokno napas ikulah wujudi Allah di situ. Posisi seperti ini napas isu si makhluk. Posisi seperti ini dunia saisinya itu masih makhluk. Karena muraqabah. Ada yang melihat, ada yang ada makhluk yang menyembah, ada kholik yang
Masih ada 2. Inilah namanya syahadata ini. Persaksian jenengan adanya Allah yaiku wujude urip di dalam diri jenengan, dan persaksian datang Muhammad wujude makhluk jenengan iki bisanya berdiri karena didirikan oleh urip oleh Allah. Kita bisa berkumpul di sini karena dikumpulkan oleh Allah, yang Allah di dalam diri kita masing-masing. Kita muncul suara jasad iki karena dimunculkan Allah dalam diri kita. Kita melihat juga begitu, mendengar apapun. Ini prosesnya, Pak. Tapi ini belum dikatakan sudah sampai pada makrifat Allah, belum. Ini cara makrifat paling ndek. Hati jenengan Allah terasa dekat, itu makrifat sing paling rendah. Jenengan makan di hati sampean secara otomatis rasa iki sambung menyang urip. Iman ini sambung menyang Allah. Hanya karena Allah inilah yang menggerakkan akhirnya kita bisa makan. Ini makrifat yang paling rendah. Masih ada 2 masalahnya. Dan ini wajib ada prosesnya. Karena ini proses. Sehingga jenengan diperintahkan untuk selalu napas keluar masuk disuruh berzikir. Oke lah, di dalam thariqah disebut dzikir sirri. Tapi tolong dapatkan sirul asrornya untuk menyertakan supaya betul-betul jenengan ini masuk di dalam makrifat pada Allah yang paling rendah. Karena ini prosesnya. Jadi ketika hati ngucap Allah, tapi ruhaniyah hati jenengan iki harus juga merasakan kehadiran Allah hidup dalam diri Anda. Itulah sejatine Allah yang menggerakkan atas semua apapun. Nah, apabila ini sampai pegang, maka nafsu tidak mudah untuk bisa membisik jenengan untuk lalai songko Gusti. Kalau jenengan sudah terus membiasakan hati untuk berzikir rasa ini, maka tidak mudah nafsu itu akan membegal ruhaniyah jenengan supaya lali pada Allah. Gak mudah. Sehingga jenengan ketika beraktivitas, ngadepi aktivitas apapun, hati selalu sambung menyang Allah. Inilah Pak yang dimaksud surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Cara untuk sholat khusyuk ya dari arah sini. Sebab jenengan ketika takbiratul ikhram berdiri, hatimu selalu merasakan kehadiran Allah dalam dirimu, yaitu hidup. Yang menggerakkan Anda bisa berdiri, menggerakkan Anda mendengarkan arek cilik nangis, arek cilik nggudo. Kadang-kadang ya, anak kita kalau kecil kita sholat numpak geger, lah ngoten nggih. Itu sebetulnya Allah menyapa jenengan supaya gak eling arek cilike tapi eling urip sapa sing njaluk gendong mang. Berarti Gusti Allah sampean gendong. Ya Mbak Surip lho, kemana-mana tak gendong. Allah. Hati jenengan kalau sudah di wilayah ini terus
baik berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya, tak jamin hati sampean gak gampang kelebon nafsu. Itulah yang disebut khosyi'un, khosyi'in. Bejo banget, sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk itu khudur, khusyuk itu madhep nang Allah, tidak menghadap terhadap selain Allah. Yang ku dijajal, kok bengi sholat tahajud atau hajat 2 rakaat nih, menika atimu ayem, sawatan dampar raiku, estu, mesti ati sampai niku bergelora, senengi, maknyas, nangati jan penak, ngoten. Tapi ojo salahno aku nek umpama jenengan subuh 2 rakaat dadi 10 rakaat lho ya. Ojo salahno aku. Wae rukuk dadi sujud. Ya ojo salahno aku. Sebab bisa jadi Allah ketika saat melalaikan hatimu tentang urusan dunia disebabkan karena saking mancepe rasa menyang urip, bisa jadi lali hitungan rakaat. Terus sholat kayak seperti itu terus bagaimana? Gak apa-apa. Hukum syariat tidak bisa untuk menghukumi karena hati sampai gendeng nang Gusti Allah. Gak bisa. Hukum syariat itu menghukumi orang gila itu gak bisa. Tapi gila sampai gila nang Allah. Bukan gila nang kesenangan dunia. Tapi jikalau jenengan tidak megang dzikir ini, siapapun kita, alimo kaya apa kitabe, nahwu sorofe, alimo kaya apa fikih, alimo kaya apa Qur'ane, alimo kaya apa hadise, mohon maaf. Waktu sholat, telea, nek iso ati iku khusyuk nang Allah, boten saged. Boten saged. Saya tidak mengurangi rasa hormat. Dan itu proses kita memang. Gak bisa Pak. Alimo kaya apa kita tentang ilmu-ilmu tersebut. Tidak bisa kita waktu sholat itu hati kita itu khudur nang Allah, boten saged. Yang jelas kita adalah wajah kita akan menghadap, wajah ruh kita akan menghadap samawati wal ard. Isine langit dan isine bumi. Berarti apa? Selain Allah. Disuruh ini wajah tu wajia, wajah Allah. Kita menghadap wajahnya. Nggak bisa. Karena sistem tidak kita punya. Karena kunci tidak kita bawa. Ini persoalannya Pak. Makanya saya sering setiap judul nopo mawon namanya dzikir sirul asrar sebagai kunci selalu tak sampaikan berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Saya tidak jenuh untuk menyampaikan hal ini supaya jenengan itu lekas cepat. Pertama, Allah biar dalam hatimu terasa dekat. Setelah itu terus sampai bisa sampai ke makrifat Allah. Lah sebelum ruhaniyah ini dikatakan bertemu Allah liqa, Allah itu nyiapkan nur makrifat sik ning ati. Lah nur makrifat Allah akan nyalakan dengan catatan jenengan iki di dalam hati harus ada iman, harus ada rasa. Munculnya rasa hanya pada Allah ini jenengan harus mengerti dzikir sirul asrar. Itu tadi. Sebab nanti kalau sudah sampai di sini, dzikirnya ganti. Tidak sirul asrar tapi fana'u dzikri.
Kita umumnya itu menerima dzikir jahri dan siri aja, Pak. La ilaha illallah dan la ilaha illahua. Makanya Allah huwa terasa jauh, dia. Belum anta. Anta itu engkau itu kamu, berarti di depan kita. Kalau ini sudah diteruskan, maka sampailah la ilaha illa ana. Fana'ud dzikri. Untuk menyalakan dalam hati kita cahaya makrifat hanya satu, jenengan harus sesering mungkin untuk berzikir pertama rasa tadi. Prakteki segala hal apapun yang terjadi pada diri kita atau di luar diri kita, hatimu harus sadar kalau yang mempunyai peran itu hanyalah urip Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah diakui yuga sampean nakal, ojo duwe iman sing nakal yuga sampean, ojo. Yuga sampean pewinter, jangan pernah jenengan punya iman sing pinter iku yuga. Apapun yang terjadi pada diri kita yang muncul, katakan illa billah, sumbernya dari Allah. Yang Allah wujudnya ada dalam diri jenengan, yaitu gesang. Nek cara bahasa Quran, lais urip iku laisa kamislihi syai'un. Enggak bisa kau serupakan dengan apapun, tidak bisa kau sebut dengan sebutan apapun. Kalau sudah disebut liqa, bertemu Allah, ruh ini sudah nyampe wa inna ilaihi raji'un di situ. Karena kalau di sini sudah ahad, namanya ahad, kul huwallahu ahad, tunggal, itu selain Allah dalam diri Anda sudah tidak ada, termasuk diri Anda. Sehingga ketika jenengan beraktivitas apapun, jenengan makhluk itu dalam hati jenengan sudah tidak ada. Akhirnya itulah yang dimaksud aku iki Allah. Bukan aku iki Allah makhluk loh ya. Makhluk kan membuat enten toh, pun sudah tidak ada. Dengan sendirinya akan muncul dalam diri Anda, innani anallah. Lu nek sudah ada di sini Pak, mohon maaf. Bab kesenangan dunya opo wae. Opo wae. Iku nggak bisa mempengaruhi hati jenengan. Nggak bisa. Menghalangi hati sampean nggak bisa. Nyeret iman sampean untuk beriman pada selain Allah nggak bisa. Inilah nek coro baut ambek muriku wis klek, wis gak iso dibuka nih. Amin tinggali. Rodane montor niku. Rodan niku lak wonten baut nggih, wonten muri. Nek atik oleh nyinseti gak sinset, onggar-onggar, coblok gak, lepas gak roda ini, lepas. Tapi berhubung pun boten saged lepas. Dibikin lari 120 aman. Tapi coba sampai nanti dicoba aja nggak apa-apa. Nek kula boten pingin nyoba. Rodane mobil bautnya itu longgar-longgar mawon. Aku yakin akan lepas. Terhadap tentang iman kita, kalau belum keiksan, iman kita ugil-ugil. Ngeten.
Diterak kopi kurang legi ngono ae muring-muring. Garwane dilokno. Diterak masakane kurang pedes. Wong senengane pedes. Karena lomboke memek tugel, Pak. Lah blonjo gawe tuku lombok enggak ada ya wis jare ibuke wis tugel ae. Lah sak wulane dikasih belanja 100.000 ya, Pak. Muring-muring. Insyaallah. Akibatnya ngoten nanti. Disuruh sholat pun yo ora iso, Pak. Jenengan itu menemukan kedamaian sholat itu nggak bisa. Padahal inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sholat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan faksha, keji dan mungkar. Itu tadi sholat yang jenengan iki hati sudah terasa Allah dekat pada diri Anda. Baru nikmati sholat bisa jenengan rasakan. Bapak Ibu hadirin, ketika jenengan iki berzikir sirul asro di rasa su'aul basiro, sampai tingali ingkuk murub iki. Sebab di dalam iman, di dalam rasa iku ana cahaya, di dalam cahaya iku ana urip. Itulah wujudi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu sudah. Sesuai kalau sudah likok ketemu sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 110. Sampai tingali. Totok. Al-Kahfi. Barang siapa di antara hambaku dalam hatinya ingin bertemu Allah Tuhannya. Ada dua syarat. Pertama, falya'mal amalan sholihan. Ini untuk umat siapapun loh, tidak hanya umat Islam tok loh ya. Sebab ayatnya pakai rabbihi. Wa man kana yarju liqa'a rabbihi. Rob iku isim nakirah untuk umum. Artinya bisa umat Islam atau selain umat Islam. Bisa. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka dua syarat ini jenengan datangkan. Apa? Pertama, falya'mal amalan sholihan. Artinya ayat itu ruhaniyahmu itu wajib selalu berzikir. Zikir iku eling, Pak. Ingat iku sadar. Kalau pahit iku datangnya dari urip, bukan dari kopi. Gerakan ini bukan dari kita, tapi dari urip. Iku Allah dalam diri jenengan. Kipas mumet ini bukan mohon maaf loh ya. Bukan dari makhluk tapi dengan urip. Makanya saya katakan Allah itu di dalam dan di luar. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal ba. Karena Allah itulah wujudnya semua seperti kipas bisa mumet-mumet. Nek campean iki sampean trimo ning akal. Ya sebabnya ndugi setrum, lah ngono nggih. Ndugi setrum, coba setrume tak patenan lah gak munyer. Ngaji tasawuf, ngaji tauhid, hakikat iki ojo trimo ning akal. Trimo ning iman ning atimu iku. Sebab ilmu hakikat itu kanggo ndandani iman, sing iman sampean kali kula iki dibengkok no nafsu. Padahal jenengan tahu surat Ibrahim ayat 3 tadi terakhir ayatnya mengatakan apa? Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu yang membisiki kamu 3 hal itu sesungguhnya mereka itu tersesat
amat jauh. Allah katakan itu. Masa kata mengikuti nafsu dalam diri kita? Jangan. Bapak Ibu hadirin, harus dengan iman atau dengan hati. Fal ya'mal amalan solihan. Lakonono perbuatan yang soleh, yang bagus. Ini kalau ditarik ayat ini dari sisi syariat, ya jasmani ini Pak kudu laku sing bagus, ninggal no larangan, menjalankan jasmani. Tapi bertemu Allah bukan jasmani, tapi rohani. Berarti perbuatan rohani ini yang harus dibetulkan. Contoh, rohani sampean kali kula selama ini setelah dibisiki nafsu kan ngaku-ngaku kalau kita itu wujud. Lah ngoten nggih? Kalau kita itu bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Iku nafsu bisi kita. Sehingga segala hal apa perbuatan yang muncul pada diri saya, hatiku mesti ngakoni, aku sing ngelakoni. Saya yang saya makhluk yang melakukan. Loh ini loh perbuatan yang gak bagus. Lah disebut perbuatan yang bagus adalah ketika apapun yang muncul dan timbul dari diri Anda, hati Anda mengatakan munculnya songko Gusti, ya urip dalam diri jenengan. Akhirnya jenengan gak ngaku, jenengan sholat ya gak ngaku jenengan sing isok sholat. Jenengan makan ya gak ngaku jenengan sing isok makan. Apapun justru ning ati sampean memancarkan semua itu keakuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah yang dimaksud fal ya'mal amalan sholih. 1. Nomor 2, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah kau menyekutukan Allah ketika saat jenengan iki beribadah. Lah ibadah iku macam kali mahdhuf ambek ghairu mahdhuf, murni ambek enggak murni. Sing murni salat, zakat, puasa, haji, maca Quran, apik laku dohir, iki murni. Lah yang enggak murni kayak makan, minum, jenengan beol, jenengan kerja, iki ibadah yang enggak murni. Jangan pernah kau menyekutukan Allah di dalamnya itu. Artinya apa? Menyekutukan itu apa toh? Mengimani selain Allah itu wujud, selain Allah, selain urip iku mang yang berperan. Sapa sing ngenekno iwak iki mang? Lah kok ini sermejo ngomong ngeong. Jangan beriman yang memakan ikan itu adalah kucing. Jangan. Kalau jenengan beriman pada makhluk, apabila ketemu sing gak cocok, mesti jenengan amarah, muring, wis tah enggak. Apalagi itu tadi ikan satu-satunya untuk bapaknya. Melihat dimakan kucing, yakin sampai cari sandal. Dibengkolang, lalu nggih, dilempar. Karena timbul amarah dalam hati kita sebab dibisiki nafsu. Imano sing mangan iki kucing. Secara realita hukum syariat benar Pak kucing. Tapi kucing ini makhluk bisa apa? Kalau tidak ada Allah yang menggerakkan kucing ini, bisa apa? Tak tanya. Ya ora bisa apa-apa. Sama dengan jenengan kali kula. Tidak bisa apa-apa. Dan inilah maksudnya wala yusyrik. Jangan kau menduakan Allah di dalam hatimu yang bisa begini, bisa begitu. Punya ini, punya itu. Jangan. Bisanya jenengan itu tidak seperti itu, maka terus zikir itu dibesarkan.
waktu berdiri, alladzina yadhkurunallaha, mereka para rasul dan pengikut-pengikut rasul, tabi'ina sholihin, ketika berdirinya, ketika rukuknya, ketika sujudnya, ketika duduknya, ketika berbaringnya, selalu hatinya eling nang Gusti. Artinya eling, sadar kalau bukan kita yang melakukan, tapi Allah Subhanahu, ya urip kui mau. Pun jelas, inilah Bapak Ibu cara untuk mengkondisikan dalam hati bahwasanya Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Pokoknya sing penting jenengan ilingo urip sejati ning awak sampean ikulah sing agawe sedaya apa wae, yaiku sing disebut wujuding Allah. Gampang nggih? Gampang saniki niku daripada dulu. Akhirnya sampean beriman, tapi gak cukup di situ, kudu sampean praktekno. Sebab apa yang saya ucapkan tadi sebatas sistem ilmu, praktekno. Ilmu itu tidak akan manfaat manakala difahami saja, dan akan bermanfaat manakala dipraktekkan. Nek jenengan praktekno, tak jamin jenengan gendeng nang Gusti. Wis, semua muaranya tauhid bimbingan itu untuk menuju gila ati iki nang Allah. Tebusane wa inna ilaihi rajiun harus gila. Dalam surat Toha ketika Nabi Musa ingin tahu wujudnya Allah, semaput Pak. Yang namanya gunung langsung meleleh. Itu sebetulnya kinayah. Artinya apa? Disebut bertemu Allah, maka selain Allah itu hancur. Termasuk diri kita sudah fana semuanya. Itu loh maksudnya ada di situ. Bukan kok gunungnya iku leleh, bukan. Iku bahasa syariat. Sebetulnya itu kinayah, isyarah. Intinya selain Allah itu musnah. Musnah. Mungkin kita ingat keterangan waktu kita ngaji tarbiyah di syariat. Ini besok iku ya dino kiamat, malaikat Israfil nyebul serompet. Tiupan pertama Israfil membunuh seluruh makhluk termasuk manusia. Tinggallah yang ada dua, Allah dengan Israfil. Nggih mboten? Lalu tiupan kedua Allah merintahkan Israfil, sebulen fil supaya kamu mati. Disebul Pak, pret. Matilah Israfil. Berarti tinggal Allah. Lah ngoten nggih? Tanpa sampean sadar, tasik wonten makhluk situ sing sampean lali. Lan di slomprete wau. Kan mboten musno. Lah ngoten to? Lali to kita. Lali bahas masalah serompet. Terus diloncati selompretan tiupan yang kedua Israfil untuk membangkitkan seluruh manusia. Lah ngoten to. Tapi lupa serompete. Gak musnah pisan. Kula nggih dengar ngoten, makolai ngoten. Sebetulnya itu kinayah, Pak. Artinya apa? Gini. Jenengan kepingin isok mlebu alam akhirat, harus memang melewati dino kiamat, hari kiamat. Jenengan pingin mlebu surga, mlebu neraka, harus ngliwati sik dino hari kiamat.
Yun sewu, jenengan walaupun sebelum mati bisa masuk alam akhirat. Caranya ya apa? Jenengan harus masuk di dalam yaumil qiyamah, hari pemusnahan. Artinya musnahkan perkara selain Allah di dalam hati jenengan. Otomatis berangkatnya dari dzikir sirul asrar. Rasa itu sampai gedekno iman hanya pada Allah. Kalau itu sudah Allah anggap cukup, jenengan dipindah ke ainul basiroh. Apa? Ainul itu melihat, berarti bertemu Allah. Melihat, ya bertemu, satu paket. Nah, sebelum melihat, selain Allah dalam hati jenengan termasuk jenengan itu tiada sudah. Akhirnya yang ada adalah aku Allah. Disitulah satu tetangga dengan menyatakan hakul basiroh, menyatakan hidup itu dalam hati jenengan, ngomong yo aku iki Allah. Akhirnya disebutlah fana'u dzikri la ilaha illa ana. Inilah yang kusebut sebagai makrifat. Berarti makrifat itu yang melihat Allah itu Allah sendiri. Kalau sudah di situ, Pak, roh bukan makhluk sudah. Gak ada. Harus fana kok, ya. Akhirnya Muhammad tadi nama tidak ada, nama Allah juga tidak ada. Jenengan sudah tidak bisa menyebut nama apa. Itulah yang disebut syuhudul wahdah fil kasroh. Banyak tapi esa. Sehingga sudah tidak ada bedanya si A, si B, si C, njobo njero, awal akhir sudah nggak ada bedanya. Allah Muhammad nanti sudah tidak ada bedanya. Karena apa nggak ada bedanya? Karena sudah nggak ada dua. Yang ada cuman ahad. Selamat untuk panjenengan berbingung-bingung dulu. Sehingga antara setrum dengan cahaya sudah nggak ada bedanya. Cahaya ya wujudi setrum, wujudi setrum ya cahaya. Berarti wujudi Allah dohir yaitu Muhammad. Gak musyrik kaiku. Nah, bingung dhisik. Nanti sampean gak bingung nek wis betul-betul sampai pada liqo datang Allah. Quran Pak Bu Al-Kahfi ayat 110. Kapan aku bisa gitu Gus? Misalnya nggih, wis jangan tanyakan kapannya. Isok tah saya bisa gitu. Wong aku bukan ada keturunan nasab wali. Isok. Sampai tingali di dalam surat Al-Kahfi, surat Al-Ankabut ayat 5. Inilah yang menjadikan kepastian hukum jenengan manakala jenengan nanti pasti akan bisa makrifat Allah. Di situ Allah katakan, barang siapa dalam hatinya ada kemauan, keinginan, pengharapan bertemu Allah, maka aku Allah berjanji. Allah sih berjanji iki. Pertemuan dalam waktu yang sudah ditentukan Allah dewi. Sing penting jenengan gedekno dikiri. Wis titik ada di situ. Sampak Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam mengatakan la tatruk adzikra li adami khudurika ma'allahi bihi. Sing jenenge dzikir tersebut ojo kok tinggalno. Walaupun ketika kuwi dzikir belum sampak liqo
keesaan pada Allah. Kau hanya merasakan Allah dekat. Teruskan. Jangan sampai zikir itu kau lupakan. Bapak Ibu, ini pentingnya zikir untuk merubah, merevolusi hati iman kita yang asalnya iman pada makhluk supaya hanya iman pada Allah. Pada Allah di segala aspek apapun. Pentingnya zikir ini yang harus terus kita lakukan supaya terus Allah itu terasa dekat di dalam diri kita masing-masing. Zikir iki lho Pak Bu, mohon maaf, ambek ngising lu oleh. Jenengan khet lu oleh. Wong wedok. Angsal. Karena zikir ini tidak ngucap. Ngerasa. Mboten napa-napa. Pak E kali Bu E dik wau dalu wonten hajat, belum junub. Apa? Bahkan waktu-waktu hajat jenengan iso dikira terus. Dikira. Lho nggih. Aku yakin nek jenengan iku gak putus dikiri iku, tak jamin anakmu, anak sampean kali kula niki, sok iku mesti anak sing makrifat datang Allah. Ora usah amin wis mesti. Sebab ngene, husnul a'mali nata iju husnil akhwal mingkol ben zahidin. Nyun sewu. Jenengan nek nandur kates. Kates, tahu kates sih? Pepaya lho. Wohe kates apa wohe iku mang dadi welus? Hah? Kates toh? Kates. Sama dengan itu. Mula ning donya iki ojo gampang agawe Allah. Sebab iku kok sing ngunduh ya awake dhewe. Wis agawe mung dzikir mawon. Ibu-ibu lho biasae mari adang, mari masak, mari mbah-mbah istirahat, nonggo. Biasa, Bek. Ala apa? Tonggo kok tuku motor dhuwit tekan ndi yo ngono. Wis. Masya Allah Pak Bu. Teng mriki ngoten nanggean. Nggih, mboten padha. Wis. Daripada digawe seperti itu alangkah lebih mulianya hati jenengan dijadikan atau dibuat untuk berzikir. Gak apa-apa momongan ambek kancane ati tetep dik. Mboten napa-napa. Sawangane habis fatayatan terus ngerti ilmu iki, terus kadung dikir mau fatayatan. Mesti konco-konco sampean elo ajaran dia iku kok ulang ngoten nggih ya. Dirasani jelas. Allah ya karim. Gak apa-apa fatayatono, tapi tetep ati ajaan kanggo dikir nang Gusti Allah. Itulah Pak Bu caranya untuk mudahnya hati merasa kalau Allah itu dekat. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Bapak 3, Ibu kali pertanyaan. Monggo, kula awali songko dari Bapak dulu. Barangkali ada, kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Lisdawati saking Sananrejo, Gus. Ingkang badhe kula masalah suami istri bisa. Seorang istri ini ku biasa kan mulai dari pagi sampai malam itu pekerjaan itu banyak. Terus setelah mau tidur itu selalu sama suaminya itu
tawa supaya urung sampak keturun ditandangi. Istilah ngoten. Lah terus suami kesukaannya itu kan merokok dulu, HP-an dulu sampai istri itu tertidur. Terus seorang istri yang begitu apa itu menuruti nafsunya atau gimana, padahal sudah tahu kalau suaminya itu setiap mau tidur itu ini dulu sampai kadang kan kalau istri supados niku cek fit sing diserahkan itu biar fresh gitu, ngoten Gus karepe. Tapi ternyata yang sering itu ditinggal masih merokok sama HP. Akhirnya tertidur. Kadang nilfoni napa? Tapi waktu tertidur mboten digugah. Pasti. Pasti. Kan niku pekerjaan pasti setiap mau tidur dia ngoten lho. Kadang masak juga setiap ini mau ini wis kompor dimatikan kan ngoten. Lah niki termasuk kula niki nafsu napa yo napa nyuwune didhisikne. Nggih, sampun. Sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kacamata untuk menjawab. Pertama, miturut kacamata syariat, sepanjang itu tidak dilarang oleh agama, maka itu bukan termasuk iki syariat toh, syariat dulu. Karena itu tugas kewajiban seorang istri seperti itu, melayani suami. Sampak maca mengatakan ngibadah, apalagi nih malam Jumat, gitu. Wis cocok pertanyaannya itu cocok tok. Malam Jumat sunnah. Miturut kacamata syariat, berhubung itu suami jenengan maka bukan termasuk nafsu. Kacamata syariat, kecuali suami orang. Jelas guys secara syariat. Sekarang secara hakikat, bagaimana kita tahu itu adalah perilaku nafsu wong kita tidak pernah tahu nafsu mohal. Umat manusia semuanya kebanyakan tidak tahu mana nafsu. Tahunya kan gini, kalau jelek itu nafsu, kalau baik itu bukan Nggih, ngapunten. Miturut kacamata hakikat disebut nafsu adalah saya tinggal lagi. Non faksin. Nafsu, artinya adalah diri. Inna nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kejelekan. Artinya kejelekan beriman selain Allah. Jenengan wau ngaku-ngaku jenengan sing layani badan. Nggih, itulah nafsu. Kula Allahu Akbar. Ning atiku ana rasa rumangsa yen aku makhluk klason sing iso salat. Nafsu. Nanti saya terangkan wujudin nafsu. Sampeyan elingno sesuk ya. Ben gak lali bape sesuk wujudin nafsu. Pundise maksude innahu lakum aduwwum mubin. Besok tak terasne. Sampeyan elingno. Wujudin nafsu sing ngono aku iku sing ndi? Rupane kaya apa? Dadi sampeyan kok cek kenal. Nek sampeyan kenal, gak mungkin sampean kok akan nuruti apa karepe nafsu. Nafsu artinya diri. Ketika sampean kali kula merasa diriku hamba yang melayani, walaupun secara syariat itu ibadah, tetap iki
kepentingan nafsu. Jikalau sudah lepas keakuan jenengan diri lepas lo ya, wis gak rumangsa makhluk iki sing nglayani garwa. Justru ning ati sampean iki muncule karep iku sangka Gusti jenengan yaiku Allah, maka itu bukan dikatakan nafsu. Wis, nanti untuk mengenal nafsu wujute insyaallah kalau diberi umur panjang besok bulan depan kita selesaikan. Ngoten nggih? Dadi Bu, nek ning ati sampean sik ana pangrasa jenengan sing nglayani, maka itu nafsu sekalipun itu disebut ibadah secara syariat. Ngoten nggih? Satu lagi Ibu ada? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe maksud kalimat niki tidak salah itu hadis qudsi menawi mboten itu ana zonni abdi bi itu penjelasannya ana inda zonni Apunten. Ana inda zoni abdi bi. Beberapa waktu yang lalu niku tiba-tiba teringat kalimat itu, sementara ketika waktu sekolah niku ketika diterangkan maknanya itu sampai sekarang itu belum ada kepuasan gitu loh Gus. Masa sih Gus di awal itu sesuai prasangkaku ngoten loh. Nah itu. Untuk yang kedua, apa makna dalam Al-Qur'anul Qadim akhir surat Ad-Duha wa amma bi ni'mati rabbika fahadis niku mawon. Sampun. Wis. Tak cantolno prasangkaku ning kawulaku. Itu maksudnya sebetulnya segala hal kehendak dalam diri manusia itu bukan kehendaknya manusia. Sampai buka di dalam bab sifat wujud Allah ma'ani ada sifat irodah, nggih, kudrat irodah. Iku sifat wajib Allah ta? Kehendak yang ada di dalam hati seorang manusia sebetulnya itu bukan kehendak manusia. Kalau jenengan ini sudah kefanaan selain Allah. Prasangka sing ana ati sampean itu sebetulnya adalah prasangkane Allah. Oleh karena banyak manusia hatinya dibisiki oleh nafsu untuk ngaku-ngaku maka kita mesti ngakoni iku prasangkaku. Paham? Anda akan paham dengan itu prasangkane Allah manakala dalam diri Anda sudah kefanaan diri Anda atau kefanaan masih Allah, perkara selain Allah termasuk diri kita. Baru akan paham itulah prasangkane Allah. Yang kedua, wa amma bi ni'matika rabbika fahadis. Nyun sewu Pak, sering Allah itu mengatakan tentang manusia itu selalu ingkar terhadap kenikmatan Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dibaleni berapa kali itu? Surat Ar-Rahman ya. Berapa kali? 3 kali mboten. Kathah kali.
sebetulnya semua apa yang ditampilkan Allah secara dohiriyah ini ada kenikmatan Allah yang muncul dan timbul di situ. Berhubung kita tidak kenal, tidak tahu sumber dari mana, maka otomatis kita akan menyangka, beriman bahwasanya munculnya dari makhluk. Padahal semua itu datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin jenengan itu bisa mengatakan hati jenengan yang memberikan blonjo iku Allah, sementara hati Anda tertutup dengan wujude suami? Mboten saged. Bagaimana kita merasa yang melayani itu adalah Allah, lawang kita tertutup, terhijabi dengan kewujudan kita sebagai istri? Enggak bisa. Ketika kita itu merasa kita yang melayani, mesti takok, enak apa? Lah wong aku jamu ya mesti enak Pak. Nek Pak ngomong, "Blas gak penak." Gak sakit tak rasanya hati? Sakit. Intinya Bapak Ibu, hati akan terasa sakit. Itu dikarenakan hati tidak bertemu Allah. Hati akan gelisah, hati akan khawatir, hati akan takut manakala kita tidak bertemu Allah. Yun sewu, wong melarat iku sewumpek mboten? Oke. Nek wong sugih terus sapa? Wong sugih niku ana rasa ketakutan. Takut napa? Takut kelangan sugihe. Lho estu Pak Bu. Justru wong melarat iku gak wedi kelangan. Gak wedi kelangan sugih karena tidak. Lho malah penak. Awak dewi kita merasa kita sugih itu sebetulnya kita itu dalam cengkraman nafsu Pak. Otomatis perbuatan kita selalu syirik khafi kepada Allah. Mending penak sing melarat, ora khawatir, ora takut kelangan sugih, masalahnya nggak pernah sugih. Pak Bu jenengan dilahirno muda napa mboten? Gak nggo apa-apa toh? Makane Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan bah anake wong muslim atau ghairul muslim semuanya suci. Artinya enggak merasa ngaku-ngaku dalam hatinya itu Pak. Fitrah artinya ruhania belum kecampuran urusan selain Gusti. Sampai nek kepingin balik fitrah maneh dadi yo arek cilik maneh. Fatalaqa Adamu mirabbi kalimatin fataba alaih. Adam dalem kuwi lak bar ana surga nggih penak nggih penak Gusti. Sekarang ana donya piye? Aduh, mangan lereng nandur. Pengin duwe ngene duwe ngono ya leren nyambut pegel agak ning donya pegel Gusti. Lah terus kula pengin bangsul ning negeriku surga maneh. Ana syarate dam. Apa syarate napa Gusti syarate? Fatalaqa Adamu mirabbi kalimatin. Nabi Adam wajib menerima wahyu kalimat. Mana yang dimaksud wahyu dan kalimat? Itulah dinu tauhid sing rembes ning ati sampean. Kebanyakan ini menolak manusia. Ketika saat diajarkan tentang dinu tauhid, ilmu kaweruh nolak, bahkan mengatakan itu sesat. Nggih mboten? Berarti durung nrimo kalimat. Nek wis nrimo kalimat, fataba alaihi,
maka kesalahan sampean kali kula selama hidup mulai akil balik sampai entah berpuluh tahun menyekutukan Allah dengan yang lain, beriman pada selain Allah, fataba alaih, Allah nerima tobat sampean kali kula. Otomatis untuk ke depan jenengan hanya sibuk hati berzikir. Bapak Ibu hadirin, berarti semua apapun nanti jenengan kalau sudah di situ tertampil nikmat iku parane songko Gusti Allah. Bapak Ibu, itu yang sudah Allah berikan pada kita sebuah ilmu tentang wahyu dinu tauhid dalam hati. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diteruskan pada anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.